kami semuanya bersyukur kita di pagi hari ini masih diberi kesempatan waktu oleh Tuhan sehingga kita masih bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan di kesempatan hari ini kita akan memulai devosi kita sebagai awal untuk memulai kegiatan aktivitas kita pada hari ini. Oleh karena itu, Bapak akan pimpin kita semua di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Jikalau pada pagi hari ini kami boleh dimampukan Tuhan untuk boleh kembali beraktivitas, kami minta dan menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan untuk seluruh kegiatan aktivitas yang kami akan lakukan pada pagi hari ini hingga siang nanti. Kami akan melandasinya dengan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita dengarkan sebuah lagu berikut. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Nah anak-anak, jika kita mendengarkan lagu burung pipit tadi, maka kita akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan kepada kita. Kalau burung pipit boleh dipelihara Tuhan, bunga bakung yang begitu indah dipelihara Tuhan, bagaimana dengan kita? Kita yang dicipta oleh Tuhan, menurut gambar dan rupa Tuhan, pasti Tuhan lebih mendandani kita lebih baik daripada burung pipit dan daripada bunga bakung. Mengapa demikian? Karena kita dicipta serupa dengan gambar Tuhan. Kita adalah ciptaan Tuhan yang paling spesial. Maka ada perlakuan spesial dari Tuhan. Nah, untuk mengetahui kira-kira apa perlakuan spesial dari Tuhan kepada kita, mari kita buka Alkitab kita membaca Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Oke, Bapak akan membacakan sambil anak-anak di rumah boleh mengikutinya. Boleh juga dengan bersuara, boleh juga dengan membaca di dalam hati. Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak ulangi sekali lagi ayatnya yang ke-16 daripada Yohanes pasalnya yang ketiga. Firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau tadi Bapak sudah menyebutkan di depan bahwa kita merupakan ciptaan Tuhan paling spesial,
Nah, dari pembacaan kita, apa yang spesial yang Tuhan berikan kepada kita, bagi kita ciptaannya yang spesial dibandingkan dengan burung pipit tadi dalam lagu atau bunga bakung tadi. Burung pipit bisa membuat rumahnya sendiri, ya, itu semua disediakan sama Tuhan. Kemudian bunga bakung begitu baik warnanya, begitu indah warnanya, juga semua Tuhan yang mendandani. Nah, kembali ke kita, kepada manusia, apa yang spesial bagi kita? Kira-kira anak-anakku sekalian ada yang tahu kira-kira apa yang spesial? Iya, benar. Yang spesial dari kita yang Tuhan berikan kepada kita adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus itulah yang spesial dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Anak Tuhan langsung diberikan kepada kita. Untuk apa? Untuk keselamatan kita semua. Semua umat manusia semua. Karena kenapa? Kristus datang untuk kita semua. Kristus datang bukan untuk segelintir orang. Kristus datang bukan untuk hanya orang kaya saja. Kristus datang bukan untuk orang miskin saja. Tetapi Kristus datang untuk kita semua umat manusia. Itu prinsip bagi kita, ya. Itu prinsip bagi anak-anakku semua, bahwa Tuhan Yesus datang untuk kita semua. Jadi kita ini adalah spesial. Karena kenapa? Kita diselamatkan oleh Tuhan sendiri. Nah, kita akan melihat sebuah tayangan video. Saya harap anak-anak bisa memperhatikan dengan seksama, dengan baik video berikut ini.
Nah, anak-anak, kalau kita melihat video tadi, maka kita mungkin dalam hati kita akan bersedia melihat video tersebut, bagaimana pengorbanan seorang anak dan akhirnya anak itu harus meninggal karena keputusan yang dibuat oleh orang tuanya atau bapaknya. Ya. Jelas bagi bapaknya itu merupakan keputusan tersulit yang mungkin dia harus putuskan. Tetapi dia harus memilih dan akhirnya memutuskan dengan melihat bagaimana seorang anak yang dikorbankan untuk bisa menyelamatkan begitu banyak orang di dalam kereta tersebut. Nah, kalau kita melihat video tersebut, kira-kira apakah semua orang di kereta tahu bahwa pada saat tersebut ada satu orang anak yang sudah berkorban untuk mereka? Rupanya orang di kereta tidak mengetahui bahwa mereka selamat karena ada satu anak yang telah berkorban. Nah, kita lihat bagaimana pembacaan kita dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Tuhan mengirimkan anaknya untuk kita manusia yang berdosa ini. Kenapa sih Tuhan harus kirim anaknya kepada kita? Kenapa sih Tuhan Yesus Kristus harus berkorban buat kita? Pembacaan kita bilang apa? Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, kasih Tuhan kepada kita, sehingga Dia mengaruniakan anaknya kepada kita untuk kita diselamatkan. Kalau tadi orang di dalam kereta tidak tahu bahwa ada satu anak yang sudah berkorban untuk mereka selamat, maka kita sekarang ini sebagai orang Kristen, kita tahu siapa Yesus Kristus, siapa Tuhan kita, dikirim oleh Bapa di sorga untuk kita. Lebih baik kita berespon tidak seperti orang yang ada dalam kereta. Orang dalam kereta tidak tahu kalau mereka sudah diselamatkan. Tapi kita tahu bahwa Kristus datang untuk kita semua, agar kita semua diselamatkan daripada dosa kita. Maka respon yang baik, ya, tidak seperti orang dalam kereta. Respon kita harus berbeda, ya. Yaitu apa? Kita harus kembali mengasihi Tuhan. Karena kita tahu Yesus Kristus datang untuk kita. Kalau dalam kereta tadi, orang-orang tidak tahu bahwa mereka sudah diselamatkan. Responnya bagaimana? Responnya biasa-biasa saja. Tetapi kita sudah mengetahui daripada Yohanes 3 ayatnya 16 bahwa Tuhan Yesus diutus buat kita untuk kita selamat. Maka sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berespon dengan baik, ya, karena kita tahu dari firman Tuhan bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan. Nah, apa aplikasinya bagi kita semua anak-anak, khususnya kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, di tengah masa-masa sulit hari ini, ya, COVID-19 belum berakhir, ya, semua orang takut dengan virus corona. Nah, mari kita berespon dengan baik sebagai anak-anak Tuhan. Kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Tugas kita adalah sebagai siswa. Kalau kita sudah diselamatkan, baiklah kita juga membawa Yesus Kristus dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Khususnya kita sebagai siswa-siswi di saat masa susah sekarang ini yang harus kita belajar dari rumah. Contoh yang paling gampang, kalau Bapak Ibu guru sudah menjadwalkan kita untuk belajar dari jam 7:30 sampai jam 11:30. Kemudian kita belajar dari rumah masing-masing dan hanya melihat sekali-sekali mungkin ada video conference, ada pertemuan yang akhirnya tatap muka. Tetapi jikalau tidak ada tatap muka yang kita hanya melihat video saja dan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, disinilah kita harus bertanggung jawab. Bagaimana kita sebagai orang yang sudah tebus harus bertanggung jawab akan keselamatan yang Tuhan berikan. Respon kita bagaimana? Harusnya kita bagaimana? Harusnya karena kita sudah tahu, ya,
karena kita sudah tahu tugas dan tanggung jawab kita belajar dari jam 7:30 sampai jam 11:30. Walaupun kita tidak dilihat sama oleh Bapak Ibu guru kita harusnya bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya kepada siapa? Kita bertanggung jawabnya kepada yang lebih tinggi. Mungkin saja Bapak Ibu guru tidak melihat kita, bahwa kita tidak dilihat, jangan belajar, tidak usah belajar. Tetapi kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Ya. Memang Bapak Ibu guru mungkin saja tidak melihat, tapi jangan bilang Tuhan tidak melihat. Dari rumah masing-masing, Tuhan bisa mengetahui siapa yang tidak belajar. Ya, jadi bertanggung jawab kepada yang lebih berkuasa, bertanggung jawab kepada Tuhan, yang memberikan keselamatan kepada kita. Sampai di situ devosi kita pada pagi hari ini. Bapak tutup dalam doa. Silakan anak-anak boleh mengikutinya di rumah masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk waktu yang singkat ini kami boleh membaca, merenungkan akan firman-Mu. Tuhan sudah datang bagi kami untuk menyelamatkan kami. Biarlah kami juga mempunyai iman untuk terus bertanggung jawab kepada Tuhan, untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Sehingga kami sebagai siswa-siswi di sekolah, sebagai anak-anak di rumah, bertanggung jawab sebagai siswa dan sebagai anak-anak kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan belajar, kiranya Tuhan yang akan memimpin kami semua. Kami berdoa ya Tuhan, bagi guru-guru kami, kiranya Tuhan memberikan bijaksana, kesabaran, sehingga dapat mengajar kami dengan baik. Tak lupa Tuhan, kami berdoa bagi orang tua kami, kiranya Tuhan juga memberkati mereka, memberikan kesehatan, hikmat dan kesabaran, sehingga dapat mendidik, mengajar kami di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Ampunkan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekian devosi kita pada hari ini. Sampai ketemu di devosi selanjutnya. Tuhan memberkati kita.